Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap hamba, setiap insan, khususnya seorang muslim, di dalam kehidupan dunia ini tentu mendambakan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Hatinya tenang, hatinya damai, hatinya tentram. Tidak ada kerisauan, tidak ada gundah gulana, tidak ada hal-hal yang membuat hatinya galau. Dambaan setiap orang. Dan ini sesuatu yang lebih bernilai sesungguhnya, lebih berharga daripada harta benda, daripada rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, uang yang banyak, emas berlian. Dikarenakan itu semuanya materi, benda, ya sebagiannya membuat orang bahagia, namun tidak hakiki. Tapi ketenangan jiwa, ketentraman hati, kedamaian hati, dalam semua kondisi, jiwanya tenang, merasakan sakinah, merasakan tumakninah. Dalam beribadah, tenang, tentram. Di dalam mengarungi kehidupan dunia yang keras ini, tenang, tidak khawatir dengan kehidupan dia. Entah rezekinya banyak, ataukah cukup, ataukah sedikit. Tenang, tentram, menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, bala-bala, musibah-musibah. Tenang, tentram dalam berinteraksi dengan pihak lain, dalam bermuamalah. Ketenangan, ketentraman jiwa dalam semua hal. Itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai.
Betapa banyak orang-orang yang secara materi duniawi mampu, cukup, tapi hatinya nggak tentram, hatinya nggak tenang, risau, galau, sedikit ditimpa sebuah musibah, kacau pikirannya, galau hatinya, nggak tentram jiwanya, stres dia, depresi dia, tidak merasakan ketenangan jiwa meskipun di tangan dia banyak materi duniawi, sangat banyak. Betapa banyak orang-orang yang menikmati dunia ini dengan makna, makanan, minuman, pakaian. Dia menikmati itu, bersenang dengan itu. Tapi hatinya gak tenang, gak tentram. Sangat banyak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam disebutkan sekian banyak cara, sekian banyak upaya, sekian banyak bimbingan-bimbingan yang bila kita kerjakan, diterapkan dalam hidup kita sehari-hari, maka jaminannya kita merasakan tumakninah, ketenangan, ketenteraman, sakinah, kedamaian yang sesungguhnya di hati ini, merasakan nyaman, tenang, damai, sejahtera terkait dengan hidup kita di dunia ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini semuanya akan berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Dunianya tenang, damai dalam semua aspek, dan nanti di yaumul qiyamah merasakan ketenangan yang sesungguhnya di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, akan saya sebutkan beberapa amaliyah bimbingan Islam yang bisa mendatangkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, kehidupan yang damai. Diharapkan masing-masing kita, barakallahu fikum, berupaya mewujudkannya dan bisa meraihnya. Ini kembali pada masing-masing kita, dan ketenangan yang akan dia raih tadi tidak akan direbut oleh siapapun. Tidak akan ada yang namanya persaingan, perebutan ketenangan tadi. Ketika kita memilikinya, yang lain tidak bisa merampas dari kita. Dan masing-masing bisa meraihnya, berhak meraihnya, harus meraihnya. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-iman wal amalus saleh. Keimanan dan amal yang saleh. Iman dengan mana yang luas. Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seseorang yang muslim, betul-betul kita mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Kita sebagai sosok seseorang muslim yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, iman kepada beliau. Mohon maaf, ini hanya untuk yang beriman. Non muslim nggak dapat. Imannya harus sahih, harus benar. Akidahnya harus lurus, harus benar. Tidak boleh ada padanya kekufuran atau kesyirikan. Imannya murni, imannya benar, imannya kokoh. Ini untuk kaum muslimin yang punya iman, muslimin yang benar akidahnya. Yang kedua, diiringi dengan amal saleh. Ini meliputi semua amal saleh, amal-amal yang dibimbingkan dalam Islam,
ada nas dalilnya yang menjelaskan dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Itu ketentuannya. Dikatakan sebagai sebuah amal yang saleh. Apapun amal tersebut. Ketika dua ini ada pada kita, maka jaminannya adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, yang tentram. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim An-Nahl 96. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang mukmin. Dua di sini. Allah menyatakan falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib. Baik, bagus, thayyib, baik, bagus, tenang, tentram, damai, bahagia, sejahtera, sukses. Kata para ulama dalam buku tafsir, hayatan thayyibah dua maknanya. Yang pertama, hayatan thayyibah di dunia, kehidupan yang baik di dunia ini. Di dunia ini dia akan merasakan hidup yang bahagia di dunia ini, hidup yang tenang di dunia ini, hidup yang damai di dunia ini, dan puncaknya di yaumul qiyamah, hayatan thayyibah yaumul qiyamah fil jannah, di surga. Dengan apa ini? Dengan iman dan amal soleh. Itu meliputi semua keibadan, semua prinsip-prinsip iman dalam Islam, meliputi semua pembahasan tentang rukun iman yang 6. Harus benar itu. Dan meliputi semua amal yang soleh, apapun amalnya. Maka di sini barakallahu fikum, masing-masing orang itu merasakan hayatan thayyibah tergantung iman dan amal solehnya. Kadar bahagianya, kadar ketentramannya, kadar ketenangan, kedamaiannya tergantung kadar iman dan amal solehnya. Semakin soheh imannya, semakin benar akidahnya, semakin banyak amal solehnya, semakin tentram dia, semakin tenang dia. Maka bertingkat-tingkat kadarnya. Masing-masing meraih hayatan thayyibah dengan kadar iman masing-masing, dengan kadar amal soleh masing-masing. Diperhatikan dalam keseharian, sangat nampak orang-orang yang sehari-harinya menjaga iman, sehari-harinya tersibukkan dengan amal saleh, tenang orangnya, kelihatan nyaman, tenang kehidupannya, dikasih kenikmatan, syukur, dikasih ujian, sabar. Itu orangnya. Hartanya banyak, tidak sombong. Hartanya melimpah, tidak congkak, dipakai untuk beramal saleh. Dikasih cobaan, dikasih ujian, dikasih berbagai macam bala, tenang orangnya. Tidak depresi, tidak stres, dihadapi dengan ketenangan jiwa. Ingat, ini di hati, dirasakan oleh masing-masing kita di dalam hati, dengan kadar iman masing-masing dan amal soleh masing-masing. Mohon maaf, perhatikan saja orang-orang yang jauh dari amal soleh, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari ibadah, orang-orang yang imannya tipis, tidak punya iman, meskipun hartanya melimpah ruah. Coba
ketika diuji dengan kenikmatan hidup, harta melimpah, dia pasti akan hura-hura, bersenang-senang, sombong, congkak, pamer harta, bangga dengan yang dia miliki. Gak ada syukur nikmat. Gak dia gunakan untuk akhiratnya. Lihat dia, ketika diuji dengan berbagai macam cobaan hidup, goncang dia, stres dia, depresi dia. Itu semuanya alami di hati. Yang mukmin, yang saleh, tenang jiwanya, tenang kehidupannya. Yang gak punya iman, yang gak punya amal saleh, goncang kehidupannya. Itu alami. Silakan dicek di tengah-tengah masyarakat kita akan dijumpai begitu banyak contoh-contoh yang seperti ini. Yang kita inginkan masing-masing kita. Jadilah hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang saleh. Jaminannya hayatan thayyibah. Yang kedua ialah dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir yang Allah syariatkan, zikir yang Rasul contohkan. Berzikir. Ada zikir yang paling afdal, namanya membaca Al-Quran. Itu zikir yang paling afdal. Ada zikir-zikir yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Zikir dalam sholat, bacaan-bacaan sholat, zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, zikir keluar masuk masjid, keluar masuk kamar mandi, zikir ketika masuk pasar, dan yang lain-lainnya. Dalam keseharian disebutkan dalam Islam berbagai macam contoh-contoh zikir tertentu, waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Ada pula zikir yang mutlak, zikir-zikir yang mutlak dengan tanpa batas waktu dan tempat. Ini semuanya ketentuannya harus dengan contoh Rasul. Ada dalilnya, ada keterangannya. Itu zikir. Disebut dengan zikir yang syar'i atau al-ma'thurat. Zikir yang memang ada asarnya, ada hujahnya dalam Islam. Ini kita baca. Lesan kita bahasa dengan zikir. Efeknya dahsyat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, jiwa akan tumakninah, jiwa akan tenang, jiwa akan damai, jiwa akan tentram. Allah yang menjamin. Dan di hati tempatnya, di hati tempatnya, dengan zikir. Disebutkan dalam sekian banyak hadis perumpamaan orang yang zikir dan yang tidak zikir. Yang pertama diumpamakan seperti orang mati sama orang hidup. Orang yang selalu berzikir, banyak berzikir dengan zikir-zikir yang syar'i, itu orang yang hidup, hatinya hidup. Sementara dia berzikir, hatinya mati, gersang, mati. Yang kedua, orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki benteng yang sangat kuat, yang menghalangi dia dari musuh dia. Namanya iblis, namanya syaitan. Musuh yang gak kelihatan. Setan tidak bakal mampu mengganggu dia, tidak bakal mampu mendekati dia. Kenapa? Jiwanya, hatinya dibentengi dengan zikir yang sangat kuat.
Zikir yang banyak, benteng sangat kuat. Tidak bakal bisa diganggu sama setan. Yang nggak pernah berzikir, orang nggak punya benteng. Dengan mudahnya setan mengganggu dia, merasuki dia, menyesatkan dia. Nggak punya benteng. Barakallahu fikum. Dan yang terpenting, ketenteraman jiwa. Maka sekali lagi, masing-masing orang meraih tumak ninah tergantung kadar zikirnya. Semakin banyak zikirnya, semakin syar'i zikirnya, semakin tenang jiwanya. Itu pasti. Yang ada zikirnya, kurang zikirnya, malas zikirnya, terjangkit penyakit nifaq. Penyakit nifaq. Mereka itu kalau sholat malas, betul ya? Sudah malas ketika sholat riya, tidak ikhlas. Sudah begitu, tidak ada zikirnya. Betul ya? Itu munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. 3 poin. Itu munafik dalam salatnya. Ketika mereka bangkit salat, qamu kusala, malas. Ada yang mengatakan tidak tepat waktu, tidak jamaah. Sampai di ujung waktu, mau habis waktunya baru salat. Kayak ayam makan jagung. Sudah begitu riak lagi. Gak ikhlas. Ibadahnya, salatnya ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat. Sudah begitu tidak berzikir kecuali sedikit. Prakteknya kalau zaman sekarang selesai salam, celing. Ya mending jamaah. Di rumah juga begitu. Kayak makan jagung, selesai, hilang. Tidak ada zikirnya. Yang dia baca dalam sholatnya nggak tenang, nggak tentram, cepat sekali apa yang mau dia baca. Dan tidak ada zikir pada sholat. Itu munafik. Sekali lagi ini kembali pada masing-masing kita. Semakin banyak zikirnya, semakin syar'i zikirnya, semakin basah lesan dia dengan zikir kepada Allah, semakin tenang jiwanya, semakin tentram jiwanya. Khusus bagi yang biasa zikir. Yang enggak zikir enggak bisa merasakan. Orang itu kalau biasa berzikir kepada Allah Ta'ala, lalu suatu hari, suatu kali lupa, cek hatinya, gelisah dia, gak tenang dia, ada yang hilang, apa ini? Dia akan sadar, oh iya, durung zikir. Contoh, zikir pagi, zikir petang. Orang yang terbiasa setiap pagi, zikir pagi, setiap petang, zikir petang. Lupa dia zikirnya, entah habis salat lupa, ngobrol, lupa, tahu-tahu syuruk, tahu-tahu duha, tahu-tahu siang. Itu ada kehilangan. Gelisah dia apa yang hilang ini? Ada sebuah amal yang lupa, ada apa ini? Oh iya, belum zikir pagi. Gelisah dia, enggak tenang dia. Ingat yang biasa zikir. Sehingga biasa orang kehilangan. Orang kehilangan. Yang kehilangan yang biasa berzikir. Cek masing-masing Anda. Yang biasa selesai sholat, zikir, baca sholat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumak nina, zikir. Kali itu belum zikir. Cek dia, gelisah dia. Gelisah dia. Misal, baru saya mau zikir, Bapak mohon Pak ya, ini masjidnya mau dibiar dulu Pak, tolong semuanya keluar semuanya, ayo keluar. Mendadak kan gitu, misalkan gitu, keluar dia. Lupa dia nggak berzikir, gelisah dia. Atau orang yang biasa berzikir, dia akan berjuang sekuat tenaga, apapun kondisinya akan berzikir. Dia obrak-obrak gitu. Maaf Pak ya, masjidnya mau dibersihkan, dadak niki. Sambil dia jalan, zikirnya keluar. Sambil dia jalan keluar ke masjid, dia akan berzikir. Itu pasti. Kenapa? Dia sudah merasakan kelezatan
dalam jiwanya, ketentraman dalam hatinya, tumakninah dalam jiwanya dengan zikir tadi. Makanan pokoknya, nutrisinya hilang, gelisah dia. Yang biasa zikir bisa dicek dalam keseharian. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah barakallahu fikum terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, terkait dengan ma'isyah kita, penghasilan kita, pemasukan kita, ekonomi kita. Ada 1-2 bimbingan dalam Islam yang dengan itu kita akan tenang hidupnya, tentram hidupnya, gak mikiri dunia. Kita dikasih banyak, tenang. Sedikit, tenang. Tidak risau, tidak gelisah dengan ekonomi yang kacau. Tidak bakal risau, tidak bakal gelisah BBM naik. Tenang di kehidupan dia. Yang pertama, takwa Allah. Dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Takwa dengan sebenar-benar makna takwa. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Semua hal takwa Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraja, solusi terbaik untuk semua problem dia. Yang kedua, dikasih rezeki dari hal yang enggak dia sangka-sangka. Disebutkan dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan urusannya semuanya mudah. Mudah, enggak ada yang susah. Dikasih rezeki dengan takwa. Jadi ibadah kita setiap harinya ini, ketaatan kita setiap harinya ini, amal soleh kita setiap harinya ini, kita berjuang mengerjakan amal-amal soleh, perintah-perintah agama, kita berjuang meninggalkan keharaman-keharaman agama. Itu luar biasa efeknya. Jaminan rezeki lancar, jaminan solusi semua permasalahan, jaminan urusan semuanya gampang. Kurang apa? Mana yang kurang? Allah yang ngasih, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Gak usah khawatir. Mau BBM-nya naik, mau turun, mau minyak gorengnya hilang, mau nggak ada, mau harganya ganti, mau harganya. Jadi pikir, dia akan tenang saja. Ma'isyah dicari sebagaimana biasa, upaya sebagaimana biasa, selebihnya takwa kepada Allah. Allah yang ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki kepada kita sebelum BBM naik, Allah Ta'ala. Gimana? Yang ngasih rezeki kita setelah BBM naik juga Allah Ta'ala. Gimana? Yang ngasih itu Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa. Yang penting kita berikhtiar dengan cara syar'i, di antaranya bertakwa kepada Allah. Semakin soleh, semakin taat, semakin semangat beribadah, semakin jauh dari keharaman-keharaman agama, semakin bertakwa. Ini jaminannya. Solusi semua masalah hidup tanpa masalah. Yang kedua, rezeki, solusi rezeki, nggak usah khawatir. Yang ketiga, solusi semuanya mudah. Takwa Allah. Yang kedua, disertai dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Serba cukup. Dikasih banyak, ya cukup, ojo kurang. Cukup, alhamdulillah.
Dikasih sedang lumayan, cukup, alhamdulillah. Dikasih segitu, cukup, alhamdulillah. Qanaah. Ini kunci berikutnya. Dan inilah kunci orang kaya. Kecukupan, qanaah. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, laisal ghina an kathil Arab, walakinal ghina ghina nas. Yang namanya kaya, cukup, bukan materi, tapi kecukupan dalam hati. Namanya apa ini? Qanaah. Disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Aflah, sungguh beruntung, sukses, bahagia, falah. Itu jaminan. Siapa itu? Man aslam, yang masuk Islam. Sekali lagi mohon maaf, kaplingannya kaum muslimin. Non muslim enggak dapat. Kalau kepingin masuk Islam dulu. Yang kedua, dikasih rezeki yang kafafan, cukup. Enggak lebih, enggak kurang, cukup. Kalau saya jelaskan di sini, cukup. Ada hajat, cukup. Ada keperluan, ada. Kayak gitu ya, itu cukup. Untuk makan, ada untuk makan, cukup. Pakaian, ada untuk pakaian, cukup. Kayak gitu ya. Butuh kendaraan, ada kendaraan, cukup seadanya, cukup. Tidak melampaui batas, tidak berlebihan yang membuat dia lupa daratan, tidak kurang yang membuat dia gelisah dan gula-gulana, cukup. Yang ketiga, Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ini kuncinya. Ayo mis, tidak bakal susah hidupnya itu. Tenang, nyaman, jalan. Apapun yang dia rasakan, yang diberikan dia syukuri. Itu orang kaya sesungguhnya. Yang lainnya setengah mati, gulung kuming, baca berita BBM-nya naik. Ya apa iki? Pertas 10.000. Iki ganti rego iki gak naik ya, ganti rego iki. Pertama piro? 14,5. Lah kok ya apa sing liyane iki? Berase, minyake gulung kuming. Padahal berangkasnya loh oke. Ngatemu piro di sini? Banyak sekali. Gelisah dia. Kenapa? Gak ada poin-poin tadi. Gak ada ketakwaannya, gak ada qanaahnya. Yang qanaah santai mawon. Motoran, ya motoran bendino. Santai mawon. Mangan yo mangan bendino. Gak mikir dia. Rezeki ya dicari. Ibadah, gak ada masalah. Orang memandang iki ya apa sih wong bar subuh taklim sampai syuruk, bareng ngono santai sarapan dhisik, bareng ngono baru kerja. Lah kok oleh apa kerjane iki? Terus bareng ngono kok zuhur jamaah maneh, lha kok asar jamaah maneh, lho maghrib jamaah maneh, taklim sampai isya maneh, isya jamaah maneh. Lha oleh apa iki? Ya oleh rezeki. Bayangannya orang, iya sugi. Ini maunya banyak ini. Iya, suginya sugi hati. Namanya qanaah. Di kantong dia lumayan lah. 100.000 ono, 200.000 ya ono, 1 juta ya ono, kemangan ya ono. Gak kepikiran ya. Yang lainnya di dompetnya 5 juta, gelisah. Meniki mangan opo? Karena 5 juta gitu. Sekali lagi di hati, takwa Allah di hati, qanaah di mana Pak? Di sini. Yang ketiga tawakal kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi dia. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa tarhu bitan."
Kalau kalian wahai umat manusia bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, pasrah penuh kepada Allah dengan tawakal sesungguhnya. La razaqakum, kata Rasul. Sungguh Allah pasti kasih kamu rezeki. Dipakai fi'il madhi, pasti. Sebagaimana Allah selalu memberikan rezeki pada seekor burung. Menggunakan fi'il mudhari, kama yarzuqut thair. Ini pendalaman bahasanya. Untuk kalian dikasih bahasa razaqakum itu fi'il madhi. Artinya pasti dikasih rezeki. Ketika menyebut burung menggunakan bahasa fi'il mudhari, kama yarzuqut thair. Itu mengandung mana apa? Istimrar. Terus dikasih rezeki. Yang ini kepastian, yang ini keberlangsungan. Sebagaimana Allah selalu ngasih rezeki seekor burung, pagi terbang, lapar, sore pulang kenyang. Itu burung. Lihat di sarang burung itu, gak ada kolkase. Gak ada nyimpen beras sak karung. Gak ada nyimpen duit di berangkas yang dompet. Gak ada lemari ini. Gak ada kasure. Gimana? Tapi burung itu hidup dengan tenang. Lihat dia terbang. Gak ada yang memperhatikan burung di sebuah pohon, burung galau gitu. Burung nunduk galau gitu. Kenapa burung? Kalau rezeki nih, terbang santai dia, cari makan, pulang kenyang, gak usah sanggup, Pak, pulang kenyang, masuk sarang. Artinya apa? Pasti dikasih rezeki. Yang penting tawakal. Jangan dikira kita nggak boleh bawa sangu, boleh. Rumah silakan, perabotan monggo. Menyiapkan sangu beras boleh, nggak ada larangan. Ini tawakalnya itu. Yang namanya tawakal adalah kita betul-betul dengan jujur memasrahkan semua kepada Allah. Pasrahkan semua kepada namanya tafwid. Lalu bersandar penuh hanya kepada Allah Ta'ala. Namanya i'timad. Paham ya? Pasrahkan semua, sandarkan semua kepada Allah Ta'ala. Pasrah pol. Ingat kata para ulama, setelah ikhtiar, setelah berusaha dengan cara syar'i atau cara mubah. Dalam perkara rezeki, dalam perkara maisha, hidup tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh bersantai-santai, harus ada ikhtiar, cari pekerjaan yang halal, cari usaha yang halal, ikhtiar maksimal, banyak doa, mohon pertolongan kepada Allah, selebihnya tawakal. Gak usah mikir, yang ngasih Allah Ta'ala. Ini yang bikin tenangnya hidup. Takwa ada, qanaah ada, ikhtiar syar'i mubah maksimal. Selebihnya tawakal kepada Allah. Itu nanti pada satu titik Anda nggak pernah mikir berapa uang Anda, nggak pernah mikir berapa tabungan Anda, nggak bakal mikir, nggak bakal pernah mikir khawatir miskin. Tanda Anda sudah mencapai tawakal yang sangat tinggi. Ketika itu, ya masing-masing orang sendiri-sendiri. Tergantung kadar takwanya, kadar qanaahnya, kadar tawakalnya. Nek Anda masih hitung-hitungan berangkas, dulu diaudit karek piro duit iki. Ya Allah karek 10 juta. Ya Allah karek 1,5 juta. Loh, tambah karek 8 juta. Lah kok kurang terus? Nambahi kapan iki? Tanda Anda belum tawakal. Sik kepikiran. Ngene lho. Sik kepikiran. Urusan Anda sebagai bagian hitung-hitungan uang di kantor itu beda urusan. Itu punya pribadi. Ketika Anda masih gelisah dengan jumlah uang Anda,
Anda belum tawakal kepada Allah. Anda belum mendapatkan yang namanya ketentraman jiwa yang sesungguhnya dalam hidup. Ketika Anda masih khawatir besok makan apa, tanda Anda belum tawakal kepada Allah. Ini semua kembali kepada diri masing-masing. Yang takwa, yang qanaah, yang tawakal, tentrem hatinya, Pak. Itulah tentrem. Santai hidup dijalani iman, takwa, amal soleh, ibadah, ketaatan, masya Allah. Dijalani, tenang. Menimbangan apa? Ono wis. Ono apa? Ono daging, ya mangan daging. Sing korban turun tentek. Mangan apa? Gampang wis. Ada uang berapa? Segini. Ya wis. Yang cukup tahu tempe, mangan tahu tempe, santai mawon. Bisa mangan apa? Ya ada uang sekian, pas gitu. Telur, makan telur, santai mawon. Tidak kepikiran, tidak kemudian, ya Allah, karena saat ini rek, lamanya mangan apa iki? Belanja ini kurang terus. Itu tawakalnya kurang. Ini semua sekali lagi, ikhwan, di hati yang paling dalam. Ini untuk ketentraman hidup terkait dengan masalah ma'isyah sehari-hari, penghasilan sehari-hari, rezeki sehari-hari. Itu kuncinya. Kita akan tenang, tentram. Ada lagi yang lain, barakallahu fikum. Upaya meraih ketenangan jiwa, ketentraman hati, kedamaian hidup di dalam bab berinteraksi, bermuamalah. Ingat, kita itu manusia sosial, tidak mungkin hidup sendirian. Kita punya orang tua, ya punya anak, ya punya keluarga, ya punya family, punya tetangga, punya masyarakat, punya sahabat, bahkan mungkin ya punya musuh. Orang-orang yang gak suka sama kita orang. Gimana? Terkadang barakallahu fikum, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah sama pihak yang lainnya, nyaman-nyaman saja. Kenapa? Ya, kabeh nyaman. Bahasanya wong Surabaya bolo dhewe kabeh. Semuanya senang dengan kita, nyaman dengan kita, enak. Nah, keluarganya bahagia, dengan famili baik hubungannya, dengan tetangga sebelah, tetangga samping enak. Jika mereka semuanya nyaman, muamalahnya baik, akhlaknya bagus, kita akan nyaman dengan mereka, tenang, damai dalam keseharian, dalam berinteraksi. Mau ngomong apa aja gak usah khawatir. Mau duduk sama siapa juga gak usah khawatir. Orangnya enak semuanya, nyaman semuanya, zen kabeh. Kadang begitu. Dan itu yang kita harapkan. Gimana? Keluar rumah, ketemu tonggo, apik kabeh tonggone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayem, Pak. Jiwa tenang, tentram. Ya mana? Antum sekeluarga, sama suami, sama istri, sakinah, mawaddah, warahmah. Ayem, tentrem, bahagia rumah tanggamu. Punya anak, anaknya baik-baik, perhatian, soleh-soleh, qurratul ayun, sejuk mata kamu, adem ayem. Orang tua, masya Allah, bagus sama kita orang, family, kerabat, bagus sama kita orang, tetangga, zen. Itu di hati itu tenang. Hidup tenang, sehari-hari tenang, interaksi tenang, nyaman. Ini akan bisa kita rasakan langsung. Coba jangan rasakan ada sebuah kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksinya nggak nyaman. Mungkin enggak?
Ya sak mungkin apa tangga elek. Contoh ya. Wis susah lambene turah. Setengah ngomeng. Disalami gak jawab. Ya namanya macam-macam. Sekitarnya itu. Entah tonggone sing elek, entah koncone sing elek, kadang bojone yo elek. Ya ngoten. Nah, ya dah. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Yang mau saya sampaikan sekarang adalah dalam berinteraksi dengan orang lain juga ada konsep-konsep dalam Islam yang dengan itu kita akan tenang, kita akan damai, kita akan nyaman, tidak khawatir dengan apapun. Mau dia kawan kita, mau dia lawan kita, mau dia senang sama kita, mau dia gak suka sama kita, mau dia punya niatan membahayakan kita, gak ngefek. Selama kita betul-betul punya konsep ini. Yang pertama ialah akhlak mulia. Ini penting, berakhlak mulia di dalam berinteraksi dengan sesama. Ini dengan bimbingan syar'i. Kita punya budi pekerti yang luhur, adab sopan santun yang baik, akhlak yang karimah kepada siapapun dengan bimbingan syariat. Berikan untuk mereka akhlak yang baik, muamalah yang bagus, interaksi yang baik secara umum dengan bimbingan syariat. Kepada orang tua berbakti, kepada anak kita perhatikan, kita kasih sayang, kita sayangi, kita tarbiyah. Dengan rumah tangga harus sakinah mawaddah warahmah, kan gitu. Dengan famili, dengan kerabat, silaturahim, dengan tetangga berbuat baik kepada mereka, dengan masyarakat juga demikian, dengan kaum muslimin kita berukhuwah secara umum. Tunjukkan akhlak mulia seorang muslim dalam berinteraksi. Ingat dengan bimbingan syariat, kan gitu. Yang kedua, ini kuncinya. Yang kedua adalah as-sidqu, jujur. Bersikap jujur. Jujur itu ialah apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat sama dengan yang di hati. Itu jujur. Lawannya apa? Dusta. Lawannya apa? Nifak, kemunafikan. Jujurlah. Dalam berucap, jujurlah. Dalam janji, jujurlah. Dalam berbuat, jujurlah. Dalam berakidah, jujurlah. Dalam berinteraksi, jujurlah. Dalam berakhlak, jujurlah. Semua jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada nifak di antara kita. Jujur. Sikapi semua dengan jujur. Ciri wong Jawa, wong jujur manjur. Gimana ya? Apa bahasa mereka itu? Wong jujur makmur. Wah. Dan itu dalam semua aspek interaksi kita. Orang yang jujur tulus. Orang yang jujur ikhlas. Orang yang jujur tidak ada menyimpan dusta. Orang yang jujur tidak ada menyimpan kemunafikan. Orang yang jujur tidak punya makar. Orang yang jujur tidak main-main. Jujur dia. Sama orang itu jelas. Bolo-bolo, musuh-musuh. Iki wong api, ya diapii. Wong elek dieleki. Oh enggak. Wong elek ngerti iki wong elek. Aja di eleki. Iki wong elek dibaiki. Jujur. Dan itu bukan perkara yang gampang, sulit. Jujur dalam hati. Tapi ingatlah ketika kita jujur, ketentraman yang kita dapatkan. Dusta
membuat orang bimbang. Rasul mengatakan dalam hadis, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba raibatun." Tinggalkan yang membuat kamu ragu, yang bikin kamu bimbang. Tinggalkan menuju yang bikin kamu enggak bimbang. Jujur itu tuma'ninah, kata Rasul. Dusta itu riba, kebimbangan dan membuat orang ragu-ragu. Ketika persahabatan kamu jujur, menenangkan, menenteramkan, membahagiakan, bikin damai. Antum bersahabat dengan fulan, konco akrab, sahib karib, bolo dhewe ke diyen. Antum nyaman dengan dia, ngomong itu enggak khawatir, enggak takut, biasa saja. Ngomong dengan dia nyaman, antum punya rahasia dia simpan dengan rapi. Enak gitu loh. Antum mau ketemu dia enggak khawatir, enggak takut. Oh dia telepon, antum enggak khawatir bakal ngomong apa mana iki. Enggak khawatir dengan makarnya dia. Itu persahabatan yang jujur. Barakallahu fikum. Namanya sidqun. Entah pada persahabatan, pertemanan, interaksi, jujurlah. Jangan ada dusta, jangan ada kemunafikan, jangan ada makar, jangan bermain-main, jangan di depan orangnya ning jero atine ning buri. Ya Pak, bukan ulangan jagung. Ini bukan jujur namanya. Dan kelihatan orang yang jujur tuh tenang dia. Orang yang dusta gelisah dia. Gelisah. Ini semua dalam hati. Ini upaya menggapai ketentraman jiwa, ketenangan hati, kedamaian hati dalam berinteraksi. Akhlak mulia, jujur. Akhlak mulia dan jujur. Jangan pernah bermain-main, jangan pernah dusta, jangan pernah nifak, jangan pernah bikin makar, jangan pernah bikin tipu muslihat. Pendek talinya, akan terbongkar di waktu yang sangat dekat. Barakallahu fikum. Jujurlah. Apa ono Pak? Maaf nggih. Saya kurang seret kali jenengan. Dan apa Pak? Maaf nggih. Nyuwun pangapunten. Sampeyan lambene lemes. Jadi saya mohon maaf kurang seret. Mohon Pak dijaga lesannya. Mohon Pak ambek kanca sing enak, ambek tangga sing enak. Mbok ojo ngrasani ning mburi Pak. Ketemu kita orang salam, assalamualaikum. Pas kini gak ono ning mburi ngrasani kene. Aku krungu lho Pak, jangan gunjing kita orang ini Pak. Apa jujur aja. Maaf Pak, saya kurang nyaman. Kalau emang mau bersahabat dengan saya sing jujur-jujur wae. Senyum ning ngarepku ya ning mburiku ya senyum. Di depan saya ngomong enak ya mburiku ngomong sing enak. Ngoten iki namanya jujur. Contoh jujur. Nanti akan tenang. Persahabatannya nyaman, pertemanannya nyaman, gitu loh. Intrahnya nyaman. Enggak takut-takut sama orang, enggak khawatir sama orang gitu. Sahabat yang jelek ketika jenengan mau ngomong tuh enggak enak. Enggak nyaman. Mau ngasih nyimpen rahasia ke dia, Anda enggak tenang. Itu orang jelek. Orang yang bagus tuh enak, antum ngomong enak. Antum ngomong tenang. Punya sedikit masalah, datang ke dia curhat, enak. Dia akan ngasih arahan yang nyaman. Antum punya rahasia, kepingin curhat, dijaga sama dia akan menjaganya. Nyaman, nggak takut sama dia. Itu dikarenakan kejujuran dalam berinteraksi. Barakallahu. Semua akan kelihatan. Yang jujur kelihatan, yang dusta kelihatan, yang nifak
kelihatan. Yang suka bikin tipu muslihat kelihatan. Yang suka bikin makar-makar kelihatan. Apa jadi wong Jawa, Pak? Becik ke titik, olo ketoro. Ojo olo, Pak. Ojo olo, Pak. Ketoro, Pak. Yang baik-baik saja supaya kita tenang jiwanya, tentram jiwanya. Barakallahu fikum. Ini semuanya poin-poin bimbingan dalam Islam. Ibadai ayam, uripi ayam, muamalai ayam. Tapi ingat dengan poin-poin tadi. Masing-masing orang meraih ketentraman, kedamaian tergantung poin-poin tadi. Gak bakal rebutan, jangan khawatir. Antum banyak poinnya, gak bakal direbut sama yang lainnya. Wih, peku. Gak ono. Masing-masing di hatinya sendiri-sendiri. Gak ada rebutan di situ. Maka raihlah yang paling banyak, yang terbaik. Ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman terbaik yang paling banyak. Dengan cara kita paling maksimal dalam mewujudkan poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir jangan lupa banyak doa kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan semua itu mudah bagi yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, susah bagi yang enggak diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Sehingga disertai dengan doa, mohon taufik, mohon kemudahan, mohon poin-poin tadi, dan mohon ketentraman jiwa dalam semua hal untuk masing-masing kita, anak kita, istri kita, dan semua handai tolong kita. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya pada kita semua. Dengan taufik dari Allah semata kita bermohon kepada Allah semoga diberi ketentraman jiwa, ketenangan hati dalam semua aspek kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah dan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Secara waktu sudah masuk syuruk. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah ya? Cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.